Baik, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya dari Universitas Islam Riau. Selamat siang, selamat datang di webinar ya di kesempatan kali ini. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin di sini masih ada beberapa yang ada di waiting room sedang saya admit juga ya sehingga kita sembari menunggu Bapak Ibu lain ya yang mungkin juga baru bergabung untuk kesempatan di siang hari ini ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Johan Jang. Saya adalah Customer Consultant dari Elsevier Southeast Asia, di mana di kesempatan kali ini ya, saya akan membawakan informasi, satu info session ya yang tentunya diharapkan akan sangat berguna untuk Bapak Ibu semuanya ya di Universitas Islam Riau atau di UIR ya untuk dapat Bapak Ibu nanti dapat gunakan ya baik untuk keseharian ya sebagai peneliti, sebagai dosen dan juga bisa nanti dibagikan kepada para mahasiswa ya yang juga sedang menempuh pendidikan. Silahkan Bapak Ibu juga boleh membagikan informasi yang diberikan ini ya kepada mereka ya sehingga bisa dimanfaatkan dengan sangat baik seperti itu ya. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya sesi ini juga direkam ya jika nanti ada Bapak Ibu lain yang juga ingin melihat ya menonton kembali atau Bapak Ibu juga ingin menonton ulang dari sesi webinar ini silakan ya nanti rekamannya akan saya berikan melalui email ya setelah webinar ini sudah selesai kita laksanakan gitu ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi, sepertinya juga sudah cukup ramai ya yang sudah bergabung ya. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Kita baru akan memulai ya untuk sesi kita. Oke, jadi Bapak Ibu kita langsung saja ya. Saya memulai sesi kita. Nah, jadi Bapak Ibu, semoga sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu yang mendahului dari sesi webinar ini, ya, bahwa di Universitas Islam Riau atau di UIR sendiri, ya saat ini sudah melanggan yang namanya Science Direct. Ya, nah ini Science Direct adalah bagian dari Elsevier, di mana kita akan melihat ya berbagai macam hal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan adanya Science Direct ini. Oke, untuk itu saya akan mulai dengan memperkenalkan mengenai Elsevier terlebih dahulu, ya kemudian baru kita akan lihat bagaimana memanfaatkan Science Direct ini. Oke, nah untuk itu saya langsung share screen-nya. Materi juga nanti akan dibagikan ya Bapak Ibu ya melalui email setelah sesi webinar. Oke, sebentar. Oke. Semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, oh ya, nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diajukan ya. Bisa melalui chat, melalui Q&A, atau nanti di sesi akhir Bapak Ibu mau langsung open mic silahkan ya. Kita santai-santai saja tentang Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan Science Direct ini ya. Oke, jadi Bapak Ibu di sini ya diawali mungkin pertama saya sedikit memperkenalkan mengenai Elsevier ya karena mungkin Bapak Ibu di sini semoga tidak ada yang masih bingung apa bedanya Elsevier, Science Direct dan seterusnya. Nah, jadi sedikit kenalan ya Elsevier ini adalah perusahaan yang memang adalah nama perusahaan ya. Jadi nama perusahaannya adalah Elsevier di mana salah satu dari produk Elsevier ini namanya Science Direct ya. Nah, jadi Elsevier ini adalah perusahaan yang sebenarnya usianya sudah sangat-sangat senior ya karena sudah ada sebenarnya sejak tahun 1880 ya. Jadi sudah sangat-sangat lama ya untuk usianya sendiri. Nah, Elsevier itu uh, saat ini ya adalah Global Information Analytics Company yang memang fokusnya kepada pengembangan dari science atau dari ilmu pengetahuan. Nah, Elsevier ya itu awal mulanya adalah publisher, sampai sekarang memang masih tetap publisher, namun kita sudah bertransformasi ya menjadi perusahaan big data ya yang fokusnya tadi ya kepada pengembangan dari science. Nah, jadi sisi kita, sisi Elsevier sebagai penerbit
adalah kami masih menerbitkan penelitian-penelitian dari seluruh peneliti di seluruh dunia yang kemudian kami terbitkan di lebih dari 2.700 jurnal. Nantinya jurnal-jurnal ini ya 2.700 plus itu kita taruh di satu website namanya Science Direct ya. Jadi ini memudahkan untuk semua yang ingin mengakses artikel-artikel yang sudah diterbitkan ini di website Science Direct tersebut. Namun di sisi lain, Elsevier juga adalah perusahaan big data, di mana data-data yang sudah ada, ya baik itu data tentang artikel penelitian, data tentang author, institusi, dan sebagainya, itu kemudian dibuat dalam berbagai macam solusi lain. Misalnya kalau Bapak Ibu familiar dengan Scopus, ya, atau mungkin pernah dengar Sci-File, ya, dan lain-lain. Nah, itu adalah part dari Elsevier juga. Nah, jadi sedikit gambaran Bapak Ibu bahwa ini sebagian kecil ya dari keluarganya Elsevier yang paling dikenal adalah Science Direct ya untuk semua ya jurnal-jurnal, buku-buku terbitan Elsevier itu ada di Science Direct. Kemudian Scopus ya ini adalah indexing ya untuk jurnal dan database ya untuk data-data science lainnya. Nah, kemudian yang lain-lain juga seperti SciVal. SciVal ini science evaluation yang banyak digunakan memang untuk lembaga-lembaga pemerintahan dan juga universitas-universitas besar untuk memetakan uh, bagaimana internal gitu ya dan benchmarking dari penelitian mereka dengan kampus-kampus lain. Kemudian Digital Commons ini untuk manajemen jurnal ya, jadi digunakan oleh editor jurnal. Pure ini adalah Research Information Management System. Ya, ada funding institusional ini adalah database funding untuk seluruh dunia. Nah, kemudian analytical services, ya, novel, reaksis, interfolio, dan mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan Mendeley ya. Nah, ini juga part dari Elsevier. Nah, saya nggak akan panjang lebar yang lain-lain, karena memang di kesempatan siang ini kita mau fokus kepada Science Direct-nya. Ya. Nah, Science Direct ini adalah flagship dari Elsevier. Nah, di mana ya kita coba lihat ya sedikit pengantar apa bedanya Science Direct jika dibandingkan dengan database-database lainnya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, Science Direct kami posisikan sebagai Elsevier Premium Platform ya for peer-reviewed scholarly literature. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah Premier Platform. Ya, nah maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam Science Direct, Bapak Ibu hanya akan menemukan artikel-artikel dan buku-buku yang sangat-sangat berkualitas. Nanti saya tunjukkan ya seperti apa data-datanya. Kemudian Science Direct ini adalah platform yang sifatnya freemium. Artinya ada konten-konten yang sifatnya gratis, ya kita kenalnya open access, dan juga ada konten-konten yang sifatnya berbayar. Nah, dari UIR sendiri itu sudah melanggankan ya beberapa konten untuk Bapak Ibu bisa dapatkan yang tadinya berbayar jadinya gratis ya. Dan ini kita buka untuk Bapak Ibu dosen, mahasiswa ya tidak ada batasan jumlah user. Nah, semuanya bisa mengakses Science Direct ini. Oke. Nah, ini beberapa jurnal-jurnal yang ada di Science Direct ya mungkin sebagian pernah Bapak Ibu lihat juga atau pernah dengar namanya ya salah satu yang paling terkenal itu namanya The Lancet ini number one medical journal kemudian mungkin Cell kalau Bapak Ibu juga pernah dengar ya kemudian kalau di kalangan sustainable business ya ekonomi harusnya pernah dengar namanya Journal of Cleaner Production ya dan lain-lain. Jadi ini sebagian kecil ya dari 2.700-an jurnal yang kita ada plus ya sekitar lebih dari 30 ribuan buku. Jadi memang sangat-sangat banyak tuh ya untuk sampai kalau ditaruh di slide nggak muat nih Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah uh, bagaimana pembagian ya yang isi dari Science Direct sendiri. Jadi Science Direct itu dibagi menjadi tiga bagian Bapak Ibu ya. Ada jurnal, ada premium jurnal, dan juga ada e-book ya. Nah, ini saya jelaskannya dari e-book dulu ya karena Bapak Ibu punya aksesnya ke jurnal ya. Jadi Bapak Ibu punya akses yang sebelah kiri ya. Makanya saya jelaskan dulu yang sebelah kanannya.
Oke, jadi untuk e-book ya, buku-buku yang ada di Science Direct itu totalnya ya saat ini lebih dari 40 ribuan dan 17 disiplin ilmu dengan citasi 210% lebih tinggi dibandingkan dengan penerbit buku-buku lainnya. Dan di e-book ini sudah diperkenalkan yang namanya AI Generated Topic Page ya, yaitu user atau pengguna itu tinggal ketik saja topik apa, nanti akan muncul summary dari berbagai macam buku. Nah, ini adalah e-book yang ada di Science Direct. Kalau untuk premium jurnal ini ya sama, jurnal juga Bapak Ibu ya, tapi secara langganan ini paketnya berbeda. Ya, ini terdiri dari seratusan jurnal yang fokusnya adalah pada health and medical science, biology, dan chemistry di mana ya jurnal-jurnal yang ada di sini seperti The Lancet, ya, Cell Press dan Societies Journals itu masuk di premium journals ini. Mereka adalah the most impactful journals in the world, ya, sudah pasti Q1 semua dan Q1 peringkat nomor satunya itu ada di sini semua. Nah, dan ini adalah jurnal-jurnal yang paling sering dimention kalau di berbagai macam news outlet, ya, kalau ada berita apa, kemudian ingin mengacu pada jurnal tertentu, itu biasanya dimention jurnal-jurnal di kategori premium jurnal ini. Nah, kalau Bapak Ibu itu ada aksesnya ke yang paling kiri ini, ya, yaitu ke jurnal-jurnal yang ada. Nah, untuk jurnal-jurnal ini juga kualitasnya bagus-bagus Bapak Ibu ya. Totalnya 2650 plus sekarang hampir 2700 ya. Kemudian saat ini isinya itu lebih dari 20 juta artikel ya. Dan setiap tahun itu akan bertambah kurang lebih 600 ribu artikel. Ya, jadi kita di akhir 2023 itu sekarang ada 20 juta artikel. Nanti di akhir 2024 Bapak Ibu akan punya 20,6 juta artikel. Jadi nambah terus ya isi dari Science Direct-nya. Kemudian untuk disiplin ilmu ya itu ada 24 ya subjek area atau disiplin ilmunya, dan 85% dari jurnal-jurnal di Science Direct itu di Q1 dan di Q2. Ya, jadi jarang sekali Bapak Ibu akan menemukan jurnal Q3 dan Q4. Oke. 95% sudah terindeks oleh Scopus ya, kecuali jurnal-jurnal baru. Jadi kalau ada jurnal di Science Direct yang umurnya, yang usianya di bawah 2 tahun, itu biasanya belum terindeks Scopus ya, karena aturan dari Scopus adalah minimum satu jurnal itu harus berusia 2 tahun dulu baru bisa terindeks Scopus ya. Dan Bapak Ibu juga bisa menemukan 99% penerima Nobel Prize di berbagai macam bidang ya itu juga mempublikasikan hasil-hasil penelitian mereka di Science Direct ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya dengan akses ini tentunya masalah referensi-referensi itu sudah pelan-pelan mulai jadi tidak bermasalah lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk UIR sendiri, nah, Bapak Ibu punya akses ke jurnal-jurnal di bidang engineering dan juga social science dengan total 454 jurnal. Ya, jadi ini memang banyak sekali dan tentunya sudah sesuai ya dengan kebutuhan dari Bapak Ibu ya. Dan ini sudah dilanggankan, jadi ini nanti bisa diinformasikan ya. Nanti kita akan go through bagaimana cara aksesnya. Nah, tapi ya, satu hal yang juga lumayan penting Bapak Ibu ya, di Elsevier sudah menyediakan satu tutorial ya Science Direct video dalam bahasa Indonesia yang bisa Bapak Ibu nanti tinggal scan QR code-nya atau bisa pakai apa linknya ya, silahkan ini boleh Bapak Ibu bookmark ya, kemudian boleh disebarluaskan juga silahkan. Nah, karena memang ini kami buat untuk memudahkan ya akses dari Science Direct. Ya, di sini videonya ada satu yang lumayan panjang ya, sekitar 15 menitan itu full. Kemudian ada juga yang penggalan-penggalan. Jadi misalnya Bapak lihat fitur tertentu, ya itu juga ada penggalannya yang mungkin hanya sekitar 2-3 menit saja. Ya, silahkan. Jadi sekali lagi ini sudah disediakan. Nanti materinya juga saya share sehingga Bapak Ibu bisa akses terus ya ke video Science Direct ini. Ya, oke. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita sudah akan masuk ya ke demo dari Science Direct ini sendiri. Untuk Science Direct, hal yang paling pertama, yang paling penting adalah cara akses. Ya,
Untuk akses Science Direct, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu berada di lingkungan kampus, ya, dan laptop Bapak Ibu terkoneksi dengan WiFi kampus, maka Bapak Ibu tinggal buka saja sciencedirect.com, kemudian bisa langsung menggunakan Science Direct-nya. Ya, simple gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu berada di wilayah IP dari kampus. Tapi kalau Bapak Ibu berada di luar dari kampus, kita menyediakan remote access. Remote access ini ya bisa menggunakan VPN atau SSO ya. Nah, tapi kalau tidak ada itu juga bisa menggunakan email. Nah, nanti saya contohkan caranya seperti apa ya. Jadi ini pilihannya terserah Bapak Ibu. Kalau memang ada SSO-nya bisa dipakai, kalau belum ada nanti bisa pakai email ya, sehingga bisa diakses di luar kampus ya, Bapak Ibu lagi di rumah, lagi di luar kota, nah itu tidak masalah ya, di luar negeri juga sama tetap bisa diakses. Oke. Nah, untuk itu saya langsung saja ke Science Direct-nya, kita langsung live demo. Oke, sebentar saya pindah dulu. Ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tampilan ya dari Science Direct. Sekali lagi, hal pertama yang mau saya bahas adalah aksesnya dulu ya. Nah, kalau Bapak Ibu di dalam kampus selama terkoneksi dengan WiFi, langsung ketik Science Direct, langsung bisa dipakai, tidak perlu register dan sign in. Ya, jadi tombol yang ada di kanan, ini ada register dan sign in-nya. Ya, ini tidak perlu Bapak Ibu lakukan apa-apa, langsung saja dipakai. Ya, ini kalau di kampus. Kalau di luar kampus, maka Bapak Ibu memang harus register terlebih dahulu. Ya, register atau sign in. Nanti waktu register atau sign in, seperti biasa, ya sebenarnya simple saja. Ya, kita klik register. Nah, Bapak Ibu pertama akan langsung diminta emailnya apa. Nah, emailnya ini harus email dari UIR. Jadi harus email institusi. Ya, tidak bisa menggunakan Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Oke, jadi nanti seperti biasa Bapak Ibu tinggal ketik emailnya apa, yang belakangnya @uir.ac.id ya. Nah, kemudian nanti klik continue. Setelahnya, Bapak Ibu akan diminta masukkan nama depan, nama belakang, password, ya, ya, terus next aja gitu. Sama seperti membuat akun pada umumnya. Ya, nanti kalau sudah, ya Bapak Ibu bisa buka emailnya. Ya, biasanya akan ada email verifikasi. Ya, jadi diminta untuk klik satu tombol untuk verified bahwa betul Bapak Ibu sedang membuat akun di Science Direct. Oke, ini gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau di luar kampus silahkan ini bisa langsung diketik saja Bapak Ibu register, ya klik continue, nama depan, nama belakang, password dan seterusnya. Kalau lupa dengan passwordnya nanti ada forget password ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu bingung ya nanya ke siapa karena sudah ada forget passwordnya. Oke, jadi password ini adalah punya pribadi ya. Bapak Ibu nanti tentukan sendiri mau passwordnya apa. Nah, kalau sudah, ya Bapak Ibu sudah register atau sign in sudah selesai. Nah, ini satu lagi yang harus dilakukan. Ya, ini kalau mengaktifkan remote access menggunakan email. Ya, ketika Bapak Ibu sudah register atau sign in, nanti kan akan muncul ya namanya siapa gitu. Oke, kemudian Bapak Ibu scroll ke bagian paling bawah. Ya, nah kemudian bisa lihat di sini ada remote access. Betul ya. Jadi sekali lagi scroll saja ke bagian paling bawah. Di sini ada remote access. Nah, remote access-nya bisa kita klik. Oke. Nah, kemudian di sini masukkan email yang tadi digunakan waktu sign in. Ya, jadi masukkan emailnya sekali lagi. Ini sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Misalnya ini email saya. Oke. Name 123 gitu ya. Nah, kemudian saya klik continue. Oke. Nah, di sini sudah ada informasinya. Ya, we have sent an email to name123@uir.ac.id to confirm that you are from Islamic University of Riau. Ya, nah artinya Bapak Ibu sekarang harus cek ke inbox-nya ya untuk verify saja, ya untuk mengkonfirmasi saja. Nah, kalau sudah, ya Bapak Ibu nanti kembali ke Science Direct dan sudah bisa dipakai dimanapun. Ya, nah ini perlu dilakukan satu kali saja waktu pendaftaran di awal. Ya, jadi nanti Bapak Ibu
mudah ya, waktu di kampus ya bisa pakai, di luar kampus juga bisa dipakai. Dan proses ini cukup satu kali, cukup di awal saja ya. Nanti kalau Bapak Ibu uh, kadang di kampus, kadang di luar kampus ya, science system sudah mengetahui ya. Kalau Bapak Ibu di kampus langsung aktif, Bapak Ibu di luar remote aksesnya juga langsung aktif ya. Jadi ini sekali saja. Kalau sudah nanti ya silahkan Bapak Ibu ya pakai di mana saja. Nah, mahasiswa juga sama, mahasiswa juga bisa melakukan hal yang sama selama mereka punya email domain ya. Nah, itu silakan nanti bisa diinfokan. Kalau tidak, berarti ya mereka harus di dalam lingkungan kampus. Ya, oke. Kita kembali lagi ke Science Direct-nya, Bapak Ibu. Sebentar, saya pindah lagi. Sampai sini semoga jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ya Bapak Ibu. Boleh di chatting ya atau nanti boleh di raise hand juga silahkan. Oke, saya kembali share screen lagi. Ya, jadi ini situasinya adalah saya sudah login ya dan sudah menggunakan remote access ya. Bisa dilihat di sebelah kanan ketika saya sudah login, sudah ada nama saya ya di sini ya dan ada email saya. Kemudian ini saya sudah aktifasi remote access karena sekarang saya berada di luar kantor. Jadi saya juga pakai remote access Science Direct menggunakan email ya. Nah, kemudian kita sekarang langsung lihat ya bagaimana menggunakan Science Direct ini. Nah, di halaman utama ya di sini kita pertama bisa langsung melihat ada search bar. Ya, search bar-nya ada di sini ya. Nah, nanti kita bisa cari menggunakan kata kunci, menggunakan judul jurnal ya atau nama author. Nah, nanti bisa klik search atau bisa juga pakai advanced search. Nah, ini sebelum saya tunjukkan kita sedikit scroll ke bawah untuk melihat ada apa lagi di halaman utamanya. Nah, kalau kita sedikit scroll di sini Bapak Ibu bisa lihat ada namanya confidence in research. Ini apa? Ini adalah report ya, report atau laporan gratis yang sudah dibuat oleh Elsevier. Nah, ini biasanya setiap 4 bulan sekali ya, beberapa bulan sekali ini suka ganti-ganti Bapak Ibu. Ya, saat ini memang temanya adalah tentang kepercayaan masyarakat awam ya tentang dunia penelitian. Nah, jadi kalau Bapak Ibu penasaran ya silahkan bisa langsung klik ini ya, read the Economist Impact Report. Kita kerjasama dengan The Economist. Bapak Ibu bisa baca hasil dari penelitiannya kita tentang hal ini ya. Jadi ini silahkan. Kemudian di bawah, nah ini adalah kategorisasi dari science ya di Science Direct-nya. Jadi ada physical science and engineering, ada life, ada health dan juga social science and humanities. Nah, di dalam physical science and engineering Bapak Ibu bisa lihat ini ada subkategorinya ya, chemical engineering, chemistry dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu punya aksesnya yang engineering ini ya. Jadi engineeringnya ini semuanya akan terbuka kontennya. Kemudian di sini ada life science ya. Untuk life science ini ada agriculture, biochemistry dan seterusnya. Oh ya, di sebelah kanan juga ada popular articles dan recent publication. Nah, di health science ini ada medicine, nursing ya, pharmacology, formatnya juga sama. Nah, kemudian untuk social science, di sini ada art humanities, business, decision science, economics, ya, dan seterusnya. Format di sebelah kanannya juga sama. Ya, nah dan Bapak Ibu punya akses full untuk konten-konten yang ada di social science. Ya, nah ini kita sediakan di halaman utamanya. Kalau scroll sedikit ke bawah, ya di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ada helpline ya kemudian ada online video tutorials dalam bahasa Inggris ya dan hal-hal lain yang silakan Bapak Ibu bisa explore ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada kebingungan ya bagaimana akses atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nah kita sediakan helpline. Helpnya ini bisa via email, bisa via chatting, bisa via telepon ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dipilih saja ya kalau butuh helpnya mau menggunakan medium yang mana ya, tapi harus bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, karena nanti terkoneksinya bukan dengan Indonesia gitu ya. Nah, jadi silakan kalau memang dibutuhkan. Oke, nah sekarang saya kembali lagi ke search bar. Jadi di search bar ini yang paling utama ya. Nanti kita bisa cari menggunakan salah satu opsi dari 3 ini. Atau kalau opsinya mau lebih banyak, bisa pakai advanced search. Nah, di advanced search ini, field-nya lebih banyak.
Ya, kalau kita lihat di sini ya ada menggunakan kata kunci, ada tahun, ada afiliasi, ya, ada ISSN dan sebagainya. Oke. Untuk kata kuncinya juga bebas, Bapak Ibu bisa pakai kata kunci yang sangat umum sampai yang sangat-sangat spesifik atau mungkin mau pakai nama teori, ya nama formula, rumus, nah silahkan ya. Nanti coba bermain-main saja dengan kata kuncinya, ya. Nah, misalnya ya Bapak Ibu, ini saya pakai kata kunci misalkan artificial intelligence. Ya, karena sekarang lagi marak gitu ya. Nah, begitu saya ketik di sini ada bantuannya ya. Apakah Bapak Ibu memang mencarinya AI-nya saja, jadi yang umum saja atau yang lain-lain? Ya, ini juga dimunculkan di sini ya. Nanti silakan Bapak Ibu pakai kata kuncinya bebas, dicoba sendiri nanti munculnya apa ya. Misalnya saya cari AI yang umum saja. Kemudian saya klik search. Nah, nanti hasilnya muncul seperti ini. Ya. Nah, pertama kita bisa melihat di sini ada suggested publication. Ini nama-nama jurnal dan buku yang kebetulan memang terkait dengan AI. Nah, lalu kita bisa lihat hasil pencariannya di sini. Ya, hasil pencariannya ada di bagian tengah ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tapi kami selalu merekomendasikan Bapak Ibu jangan terburu-buru langsung ke tengah, tapi Bapak Ibu bisa fokus dulu ke sebelah kiri. Ya, ini ada filter. Nah, filter-filter ini penting nih Bapak Ibu. Ya. Nah, pertama di sini kita bisa melihat ada jumlah hasil pencariannya. Ya, sekitar ini ya 265.000 sekian gitu. Oke, ini kita bisa lihat hasilnya. Nah, kemudian khusus di Bapak Ibu, ya di akun Bapak Ibu, di sini akan ada di Refine By-nya itu pertama subscribe jurnal. Betul ya? Kalau di saya memang tidak ada, karena ini akun demo, jadi mungkin tampilannya sedikit berbeda. Nah, di Bapak Ibu itu ada subscribe jurnal. Nah, itu tinggal diklik saja. Ya, artinya jurnal-jurnal di bidang engineering dan juga social science itu akan muncul. Ya, karena itu sesuai dengan langganannya Bapak Ibu. Ya, tinggal diklik untuk subscribe jurnalnya. Ya, lalu ada tahun. Kalau tahun ya udah jelas ya Bapak Ibu ya, seperti biasa, tinggal pilih saja. Kemudian tipe artikel. Nah, untuk tipe artikel ini ya Bapak Ibu punya akses ke artikel-artikel yang biasa ada pada jurnal. Ya, tentu ada research artikel di situ, ya ada conference dan sebagainya. Itu bisa diakses. Oke. Kemudian ada publication title. Publication title ini adalah nama-nama jurnal. Ya, nah, berikutnya ada subject area. Nah, subject area ini penting nih Bapak Ibu, ya. Terutama kalau kebetulan ada topik-topik tertentu yang bisa jadi diteliti secara engineering, bisa juga secara social science, ya. Jadi eh, Bapak Ibu kalau kebetulan ya memang ada misalkan gini, AI yang tadi saya pakai kata kuncinya artificial intelligence ya. Nah, Bapak Ibu ini kan langganannya ada engineering, ada social science. Nah, kalau kita lihat AI ini bisa diteliti dari dua-duanya, bisa engineering, bisa social science juga bisa gitu ya. Jadi untuk memastikan hasil pencarian yang muncul itu sesuai dengan disiplin ilmu, sangat-sangat disarankan Bapak Ibu pilih subjek areanya. Ya, jangan sampai misalnya Bapak Ibu peneliti di engineering, tapi menemukan artikelnya di social science. Ya, jadinya mungkin kurang nyambung nanti. Ya, jadi untuk ini misalnya ya, saya pilih penelitian AI tapi dari sisi engineering. Nah, ini saya klik engineeringnya. Oke, jadi hasilnya semakin berkurang. Oke, kemudian bahasa. Nah, untuk bahasa sendiri, ya di Science Direct itu memang sangat dominannya English, tapi sekarang kita sudah mulai menerima bahasa lain. Ya, di sini ada Spanish, ada French, ada Jerman, tapi memang bahasa Indonesia belum nih Bapak Ibu. Ya, nah jadi ini memang sekarang sudah mulai ada pilihannya. Dan terakhir di sini ada Open Access dan Open Archive. Ini adalah artikel-artikel yang sifatnya gratis, jadi tanpa langganan sekalipun tetap bisa diakses. Ya, misalnya Bapak Ibu di bidang ilmu lain yang belum dilanggankan, tidak masalah ya, Bapak Ibu tetap bisa akses dengan menggunakan Open Access dan Open Archive ini. Ya, nah jadi ini kalau kita lihat ya tadi saya pilih engineering, kemudian misalnya tahunnya katakanlah saya pilih dari 2021, 2022, 2023 saja. Ya, jadi 3 tahun saja. Nah, hasilnya seperti ini, kita bisa lihat di sebelah kanan. Oke.
Nah, di sebelah kanan ini, pertama kita bisa melihat pertama ini adalah tipe artikelnya. Kemudian kalau ada tulisan full text access, berarti ini bisa saya download, bisa saya unduh. Kemudian ini adalah judul dari artikelnya. Kemudian ini nama dari jurnalnya, ya. Lalu kapan artikel ini terbit, ya. Kemudian juga ada nama dari authornya, ya. Nah, di sini ada view PDF, jadi untuk mengunduh langsung, ya. Kemudian di sini ada abstraknya, jadi kita bisa baca sedikit ya abstraknya dulu. Kemudian di sini juga ada ekstraknya. Nah, kalau kebetulan ada gambarnya, kita juga bisa lihat gambarnya di sini ya dari artikel ini. Lalu juga bisa kita ekspor ya ke berbagai macam format. Ini biasanya dibutuhkan kalau Bapak Ibu menggunakan reference manager ya, misalnya Mendeley atau reference manager yang lain. Nah, itu bisa kita ekspor ya data ini ke dalam reference manager tersebut. Oke. Nah, nanti sekiranya kalau Bapak Ibu oke, tinggal klik saja view PDF untuk mengunduh artikel ini. Ya, gampang ya. Nah, kemudian kalau misalnya ya, katakanlah Bapak Ibu ingin mengunduh artikel pertama dan artikel ketiga, tapi artikel keduanya tidak, gitu ya. Jadi misalnya artikel satu oke, artikel tiga juga oke. Ya, dua ini saya skip. Nah, Bapak Ibu tidak perlu klik view PDF satu-satu. Jadi ini tidak perlu diklik dulu, download dulu, nanti pindah lagi, klik lagi, download lagi ya, terlalu lama. Jadi kita sediakan, kalau kita lihat di sini ada kotak ini ya Bapak Ibu ya, ini bisa diklik ya. Nah, kalau saya klik satu, nah kita bisa lihat di atas saya bisa mengunduh satu artikel. Kalau saya pilih yang nomor tiga, sekarang menjadi dua artikel. Ya, saya pilih nomor dua menjadi tiga artikel. Ya, sehingga nanti saya tinggal klik saja yang ini, download three articles. Ya, nah langsung saya bisa mendapatkan tiga artikel tersebut. Jadi memang tidak perlu satu-satu, terlalu lama gitu ya. Nah, kemudian ini kalau saya klik kotak yang ini Bapak Ibu, nah, sekarang saya bisa mengunduh 25 artikel sekaligus. Ya, jadi kita sengaja ini kita klik, nah langsung 25. Ya, kenapa hanya 25? Sisanya kemana? Sisanya ada di bawah. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, default dari satu halaman itu memang 25, tapi bisa diganti jadi 50, ya, bisa diganti jadi 100. Dan ada halaman berikutnya. Ya, jadi kalau ini saya ganti jadi 100, saya klik di sini. Nah, saya bisa langsung mengunduh 100 artikel sekaligus. Ya. Nah, tidak ada batasan berapa banyak artikel yang bisa Bapak Ibu unduh, ya. Kalau di dalam lingkungan kampus. Jadi ada catatannya nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam lingkungan kampus tidak ada batasan jumlah artikelnya mau berapapun bebas, ya. Kalau di luar lingkungan kampus ada, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi pakai email, ya, email domain gitu, Bapak Ibu bisa mengunduh maksimal 100 artikel per hari, ya. Jadi maksimalnya 100 artikel per hari. Oke. Hari ini Bapak Ibu unduh 100, besok diulang lagi dari nol lagi, ya. Tapi secara total, misalnya ya, katakanlah Bapak Ibu hari ini downloadnya 100 di luar kampus, kemudian ke kampus Bapak Ibu download lagi, itu bisa. Ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu eh, bisa bebas ya mau downloadnya berapa banyak. Oke. Nah, kita juga bisa baca secara online. Misalkan ini ya, kalau saya klik, nah, saya akan dibawa ke halaman untuk kita bisa membaca artikelnya secara online, seperti ini. Ya. Nah, artikel ini kita bisa lihat di sebelah kirinya ini ada outline atau daftar isi. Ini semuanya bisa kita klik ya. Misalnya saya ingin langsung lihat di sini kan ada gambar gitu ya. Misalnya saya ingin lihat reference-nya. Nah, kita langsung klik saja, kita langsung dibawa ke reference ya. Bawa lihat methodnya, langsung diklik, langsung dibawa ke method ya. Nah, jadi ini daftar isi di sebelah kiri. Tengah ini adalah kontennya. Ya, seperti biasa di sini ada nama jurnal, ada kapan terbitnya, lalu di sini ada judul dari artikel, ya. Di sini juga ada nama dari authornya. Jadi, nah ini kalau kita klik ya, nah kita menyediakan di sini profil, ya. Jadi profilnya author ini siapa, ada emailnya, ada profilnya. Nah ini bisa dilihat. Ini berguna kalau misalnya ya, Bapak Ibu ingin mencari international collaborator, nah itu bisa memanfaatkan yang ada di sini, karena corresponding author-nya di sini sudah ada emailnya juga. Jadi nanti bisa korespondensi langsung. Ya.
Nah, kemudian di sini ada tombol untuk bisa add to Mendeley ya. Jadi kita kalau Bapak Ibu pakai Mendeley ya, selama Mendeley-nya dibuka ya, Bapak Ibu tinggal klik ini nanti artikelnya muncul di Mendeley Bapak Ibu ya. Nah, lalu di sini ada seperti biasa ada abstrak, ada keyword, kemudian kontennya ya seperti biasa ada introduction, nanti terus sampai ke bagian referensi ya. Nah, kalau sebelah kanan di sini ada recommended articles. Ini adalah artikel-artikel yang berhubungan ya cukup erat dengan artikel yang sedang kita baca saat ini. Jadi nanti bisa dilihat juga artikel yang lain ya. Nah, kira-kira kalau oke, Bapak Ibu tinggal klik view PDF, nanti akan terbuka ya halamannya nanti seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini masih pre-proof ya untuk artikelnya ya. Nah, kemudian tinggal klik sebelah kanan untuk download ya. Nah, jadi gampang ya Bapak Ibu ya bagaimana kita bisa memanfaatkan Science Direct ini ya. Yang penting sebenarnya adalah Bapak Ibu bermain dengan kata kunci ya. Kalau belum ketemu coba ganti lagi kata kuncinya ya supaya memang mendapatkan apa yang Bapak Ibu sedang cari gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana kita memanfaatkan search bar yang ada di sini. Oke. Nah, selain search bar yang di sini, ya saya juga ingin menunjukkan ada fitur lain lagi yang mungkin akan sangat berguna, terutama untuk Bapak Ibu yang sedang mencari jurnal untuk publikasi. Ya. Nah, kita menyediakan di sini ada Journal and Books. Ya. Kalau kita klik Journal and Books-nya, kita akan dibawa ke halaman list dari jurnal-jurnal yang ada di Science Direct. Ya. Nah, kita bisa mencari berdasarkan nama jurnal. Di sini tinggal ketik saja nama jurnalnya apa, atau bisa juga kita langsung menggunakan filter yang ada di sebelah kiri. Ya, misalnya ya, saya ingin mencari jurnal engineering, jadi di sini saya pilih engineering. Ya, lalu engineering itu kan ada banyak. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, di sini ada listnya, ada subnya nih. Ya, misalnya saya ingin mencari yang Civil and Structural Engineering, teknik sipil gitu ya. Nah, ini saya klik jadi 441 ya. Lalu di sini saya bisa pilih yang jurnal kalau memang carinya jurnal jadi 74 ya. Lalu nah, ini juga penting Bapak Ibu. Kita menyediakan ya, ini namanya jurnal status accept submission. Nah, ini maksudnya apa? Kita menyediakan satu filter di mana ya eh, tidak semua jurnal di saat ini ya itu menerima paper baru. Jadi kadang-kadang kalau jurnal itu lagi penuh ya, biasanya jurnalnya akan close penerimaan paper baru untuk sementara. Nah, kita sediakan accept submission artinya kalau ini diklik hanya jurnal-jurnal yang menerima paper baru itu yang akan muncul ya. Jadi kalau kita klik Bapak Ibu, nah, dari 74 jadi 57. Artinya memang ada beberapa yang saat ini masih close. Ya, mungkin papernya sudah kebanyakan antriannya. Ya. Nah, lalu terakhir kita juga sediakan access type. Nah, access type ini ada open access, contain open access, dan juga subscribe and complimentary. Bedanya apa? Kalau yang open access, ini adalah jurnal-jurnal yang sifatnya, kalau kita sebagai author ya, itu adalah jurnal-jurnal yang ada APC-nya. Ya, ada artikel publishing charge ya, di mana nilainya beda beda jurnal beda nilai Bapak Ibu ya. Kalau di Elsevier range-nya itu bisa dari 500 sampai lebih dari 5.000 US dollar ya untuk yang open access ya. Nah, kita juga sediakan jurnal yang subscribe and complimentary. Ini adalah jurnal-jurnal yang gratis ya. Jadi sebagai author Bapak Ibu tidak perlu bayar apapun. Nah, kemudian kita sediakan contain open access. Yang paling banyak kalau di Elsevier itu yang ini, contain open access. Ya, contain open access itu apa? Jurnal-jurnal ini memberikan eh, kebebasan kepada author untuk menentukan apakah artikelnya mau dipublikasinya open access atau yang subscription. Jadi Bapak Ibu sebagai author yang menentukan. Ya, kalau fundingnya ada, mau open access silahkan. Fundingnya tidak ada, mau subscription juga silahkan. Ya, dan kita tidak membedakan treatment, ya, tidak ada perbedaan perlakuan baik publikasi open access maupun subscription. Artinya antriannya sama aja, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu submit
apa hari ini ya dapat nomor antrian berapa ya, mau itu subscription atau open access sama aja nomor antriannya ya. Perlakuan kepada artikelnya juga sama ya. Itu yang selalu kita jamin, sehingga tidak masalah sebenarnya ya. Ini terserah dari Bapak Ibu saja. Oke. Nah, ini listnya bisa kita lihat ya. Saat ini ada 57. Nah, listnya bisa Bapak Ibu lihat di sini semua ya. Nah, kita pilih salah satu jurnal, misalnya yang ini. Ini random saja ya. Nah, kalau kita lihat ini nama jurnal Constructions and Building Materials ya. Jurnalnya support open access ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada site score dan impact factor-nya ya. Ini salah satu jurnal bagus juga. Nah, kemudian di sini kita menyediakan ada list dari artikel-artikelnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat isu sebelumnya, ya artikel-artikel sebelumnya silahkan ya. Ini sudah ada linknya langsung. Kemudian kita juga ada about ya. Jadi aim dan scope dari jurnalnya, editorial board ya, insight-nya, news, announcement, conference. Nah, itu bisa dilihat di sini. Untuk publish juga sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah punya artikel yang ingin publikasi di jurnal ini, bisa langsung klik submit your article ya. Jadi langsung diarahkan untuk Bapak Ibu nanti tinggal upload dokumennya. Ada guide for authors ya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu mungkin satu info yang sangat penting ya kalau ingin publikasi di Elsevier ya, kita tidak menyediakan template ya, jadi tidak ada template artikel ya, kita hanya menyediakan namanya guide for authors ya. Guide for authors ini isinya simple-simple, misalnya font apa yang Bapak Ibu pakai, ukuran fontnya berapa ya, kalau bikin subheading itu caranya bagaimana, ada contoh-contohnya ya. Nah, itu guide for authors. Tapi sekali lagi kita tidak menyediakan template. Kenapa? Kita tidak ingin Bapak Ibu itu sibuk mengerjakan template ya. Kita cukup Bapak Ibu kirimkan Word dokumennya saja ya, ikuti guide for authors tentu ya. Kemudian Bapak Ibu uploadnya Word dokumennya saja. Nah, biarkan fokus dari author itu adalah ke kontennya, bukan ke urusan template-nya ya. Nanti kalau artikel Bapak Ibu sudah di-accept ya, sudah 100% oke, yang mengerjakan template-nya pun bukan Bapak Ibu ya, tapi ada tim publisher ya yang akan membuat artikel yang tadinya Word document itu jadi sesuai dengan template dari Elsevier ya. Jadi itu satu hal yang kita mau Bapak Ibu fokus di kontennya ya. Nah, kemudian di sini ada about the journal. Jadi kalau mau baca lebih lengkap silahkan bisa klik ya, aim dan scope-nya. Oke. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu kita menyediakan namanya Journal Insight. Jadi ini namanya Journal Insight ya. Jurnal Insight itu menyediakan berbagai macam informasi yang paling sering ditanyakan oleh author. Ya. Misalnya yang pertama, kalau saya publikasinya open access, berapa biayanya? Nah, kalau kita lihat di sini 4.080 ya, jadi agak-agak lumayan gitu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini exclude tax. Ya, tapi sekali lagi karena ini artikelnya, jurnalnya itu hybrid, ya tidak harus Bapak Ibu publikasinya open access. Ya, kalau mau subscription ya silahkan. Kemudian kita menyediakan waktu ini, ya berapa lama waktu review. Jadi on average, ya rata-rata waktu reviewnya itu adalah sekitar 82 hari. Oke. Kemudian berapa lama waktu Bapak Ibu ya dari submit artikel sampai nanti acceptance ya. Ini artinya sudah dengan editor juga. Nah, itu adalah 102 hari ya. Nah, lalu kalau sudah acceptance ya ke publication itu cukup menunggu 9 hari. Jadi bisa dihitung kira-kira berapa lama ya. Nah, angka ini terutama yang days-days-nya ini Bapak Ibu, ini bisa berubah-berubah ya, tergantung saat ini papernya lagi berapa banyak. Ya, jadi kalau papernya pas misalnya ya, Bapak Ibu 2-3 minggu lagi buka jurnal yang sama, belum tentu days-nya sama. Ya, bisa jadi berkurang karena mungkin jumlah artikelnya sudah lebih sedikit. Ya, nanti artikelnya makin banyak ya, nanti ininya makin nambah. Jadi memang selalu kita akan update ya sesuai dengan antrian paper saat ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada editorial board-nya, bisa dilihat siapa beliau gitu ya. Nah, lalu di sini ada artikel-artikel sebelumnya ya. Jadi ada artikel yang sudah
dipublish, ada latest publish, ada artikel in press, ada top cited, ini artikel-artikel yang paling banyak disitasi, ada most downloaded, ya, yang paling banyak diunduh, kemudian ada yang most popular, ini yang paling banyak mendapatkan mention di media sosial, ya. Jadi kita juga masukkan kalau artikel itu sering di-share, ya, di macam-macam ya di medsos semuanya itu bisa juga masuk ke most popular ini. Ya. Nah, jadi ini kita sediakan Bapak Ibu nanti tinggal kalau kira-kira oke, tinggal klik saja artikelnya, nanti akan dibawa ke artikelnya dan di sini seperti biasa nanti bisa langsung di download gitu ya, bisa langsung diunduh. Gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kita sediakan untuk setiap jurnal yang ada di Science Direct. Nah, ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan, yang terakhir itu adalah fitur yang lumayan baru ya, beberapa bulan inilah ya, namanya calls for paper. Jadi adanya di Journal and Books. Jadi kita ke Journal and Books. Lalu Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada calls for paper. Ini tinggal kita klik saja ya. Jadi ini adalah untuk special issue. Ya, jadi saat ini kita lagi ada special issue apa dari jurnal-jurnal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, ada detailnya, ada deadline dan seterusnya. Ya, angka di Sia 07 dan ini pasti berubah-berubah. Ya, tergantung saat ini lagi ada berapa call for papers-nya. Ya, bisa difilter juga pakai filter yang ada di sebelah kiri. Ya, misalnya ya, saya ingin dari social science, saya pilih social science. Ya, sebentar. Nah, kemudian di sini ada subdomain. Nah, di social science ini kan juga banyak ya. Misalnya saya pilih yang linguistic and language. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat ada 24 call for paper. Ini yang masih aktif ya untuk bidang linguistic and language. Nah, di sini kita bisa lihat listnya. Ya. Nah, dari list ini nanti silakan Bapak Ibu bisa klik untuk membaca lebih lengkapnya. Ya, misalnya ya, saya lihat, oh ini sepertinya menarik dan deadline ini cukup dekat, 5 Februari 2024. Jadi kalau saya uh, bikin paper gitu ya, nah ini nggak perlu lama-lama, ini udah bisa. Nah ini bisa saya klik. Nah begitu saya lihat di sini, nah ini informasinya. Jadi ini ada satu call for paper tentang positive psychology and its application in language teaching and learning. Nah ini infonya bisa nanti dibaca ya. Semuanya topik-topiknya apa yang diterima. Nah, silakan. Nah, kemudian nanti kalau oke, nah ini nah di sini juga ada ya infonya bahwa open submission-nya dari 1 November sampai 5 Februari 2024 dan kalau kira-kira oke tinggal klik di sini nih. Ya, Journal Submission Portal. Jadi nanti artikel Bapak Ibu tinggal langsung di input ke sini. Ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah oke, special issue ini akan terbit di jurnal yang ini nih. Jadi yang atas ya sistem itu nama jurnalnya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini ya ini nama jurnal ini memang di bidang linguistik ya. Nah ini call for paper-nya gitu. Nah jadi memang setiap jurnal ya kalau memang sedang ada call for paper itu bisa langsung Bapak Ibu lihat di sekali lagi di sini ya di call for paper yang ada di Journal and Books. Nah letaknya ada di sini. Gampang ya. Nah, jadi silakan Science Direct ini memang bisa digunakan tadi untuk cari artikel itu yang paling utama, tapi di sisi lain juga bisa digunakan untuk Bapak Ibu apa mencari jurnal ya, mencari jurnal, mencari call for paper untuk nanti coba untuk publikasi di jurnal-jurnal Elsevier ya. Nah, mungkin seperti itu ya pemaparan dari saya Bapak Ibu. Tambahan mungkin satu saja ya bahwa nanti ini saya mungkin contohkan Bapak Ibu ya, ini langsung saya sambil googling biar kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi ada satu informasi yang lumayan penting ya. Bentar ya. Karena ini akan segera berlaku Bapak Ibu per 1 Januari ya. Nah, jadi Bapak Ibu per 1 Januari 2024 khusus untuk jurnal-jurnal open access, Elsevier itu akan mengeluarkan yang namanya geographical open access pricing. Ya,
Nah, ini kita bisa lihat ya, ini sudah ada informasinya di website. Nah, ini GPOA namanya, Geographical Pricing for Open Access ya. Jadi per 1 Januari 2024 ada 142 Gold Open Access Journal ya yang akan intinya memberikan harga yang berbeda ya, harga OA yang berbeda tergantung dari negaranya. Ya, saat ini kita mulai dari 142 dulu, nanti rencananya ya kalau bagus bisa ditambah. Ya, listnya bisa kita lihat di sini nih Bapak Ibu. Ya, nah jadi ini eh, kalau kita lihat ya negara tergantung negaranya ya, negara itu masuk ke kategori yang mana ya, maka akan ada diskon yang diberikan untuk negara tersebut. Ya. Nah, simpelnya saja Bapak Ibu, ya, dari untuk 142 jurnal ini, Indonesia itu juga pasti masuk diberikan diskon, ya, dan Indonesia itu cukup membayar 45% dari nilai APC. Ya. Jadi Indonesia itu adanya di sini, Upper Middle Income Group 1. Oke. Jadi kita itu APC price-nya cukup bayarnya yang ini, 45% dari list price. Berapapun yang ditulis di sana, Bapak Ibu nanti invoice-nya keluar, invoice-nya cukup dibayar, sudah ada 45%-nya. Selama Bapak Ibu ketik Indonesia ya, jangan nyasar negara lain ya. Gitu. Nah, itu nanti seperti itu. Ya. Nah, list lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Ya, jadi ini country group-nya. Ya, kalau ada beberapa negara yang gratis 100%, jadi no APC, sama sekali nggak ada. Ya. Nah, itu juga ada listnya. Kemudian ada yang cuma 20% saja yang perlu dibayar. Ya, itu bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ini adalah yang 45% of APC to be paid. Nah, di sini ada Indonesia. Ya, jadi kita sama dengan negara-negara ini ya untuk nilai dari APC-nya. Ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Kalau kita lihat, Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini ya. Nah, kalau negara tetangga, misalnya kayak Malaysia itu 90% APC-nya tetap dibayar. Jadi memang lumayan jauh gitu nanti bedanya. Ya. Nah, ini yang kita keluarkan ya sehingga memang harapannya Bapak Ibu jadi lebih semangat untuk nanti meneliti dan publikasi. Ya. Oke, ini saya stop sharing dulu. Kemudian saya ingin lihat apakah di chatting atau di Q&A ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ya, sebentar. Dan kalau Bapak Ibu ingin open mic juga silahkan ya. Bapak Ibu bisa mm, kalau ingin open Oh, mic. Oh boleh iya, tanya Pak? oh iya iya silahkan silahkan. Mungkin Bapak Ibu boleh raise hand dulu ya biar tidak bertabrakan. Ya, Iya, iya, ya iya. Pak Zainal silahkan Pak. Ya Pak Johan, saya Pak Zainal Pak dari teknik. Saya Ya, mau nanya Pak, untuk yang apa namanya, yang dilanggan oleh Universitas Islam Riau ini, itu include di Scopus juga nggak Pak? Kayak maksudnya kayak apa, akun Scopus Premium itu loh kan? Scopus itu kalau nggak salah saya punya Elsevier. Nah, itu apakah juga kita bisa menggunakan akun ini untuk bisa eh, ke akun Scopus Premium? Itu aja Pak, makasih. ya, oke. Jawabannya tidak, Pak, gitu karena langganannya Science Direct sama langganannya Scopus itu berbeda. Ya, jadi yang dilanggankan itu saat ini adalah untuk Science Direct-nya. Nah, tapi untuk Scopusnya belum. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu buka Scopus, ya, itu nanti tampilannya masih Scopus Preview. Ya, jadi memang yang dilanggankan saat ini kontennya dulu. Ya, kontennya dulu, yaitu Science Direct-nya. Jangan abaikan luka basah sampai bernanah. Dan gitu ya Pak Zainal ya. Semoga menjawab Pak. Oke, lanjut silahkan Bapak Ibu yang lain. Oh, di chatting ada. Sebentar ya, kita di chatting dulu. Untuk izin bertanya ini dari Pak Rio ya. Apakah untuk buku juga bisa diakses secara bebas? Jawabannya belum juga Pak, gitu ya. Jadi buku itu langganannya terpisah ya. Saat ini yang memang bisa diakses secara free itu adalah jurnal, satu di bidang engineering dan satu lagi adalah di social science ya. Social science itu cakupannya banyak Bapak Ibu ya. Jadi education, sejarah, hukum apa semuanya adanya di social science ya. Jadi engineering, social science untuk jurnal, ya itu bisa. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan?
tidak perlu malu-malu ya. Boleh tanya tentang Science Direct, boleh tanya tentang Scopus ya karena saya juga handle semuanya sih tentang Elsevier ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar eh, hal-hal tersebut juga bisa ditanyakan ya. Man? Ya, ini semoga eh, mudah ya, bukan pusing ya, Bapak Ibu ya, karena Science Direct memang gampang sih. Yang penting kita tahu cara akses, dan yang kedua adalah kita bermain-main dengan kata kunci ya. Poinnya di dua itu aja. Kalau sudah oke, ya itu nanti tinggal membiasakan diri ya untuk menggunakan Science Direct-nya. Pak Adi, silakan Pak. Oke, selamat sore Pak Johan. Ya, sore Pak. Eh, izin Pak bertanya, tadi kan yang Pak Johan sampaikan bahwa yang di-subscribe oleh UIR adalah Engineering and Social Science ya. Ya, Kalau Earth and Planetary Science itu masuk juga Pak Johan? Earth Planetary Science enggak Pak, karena itu Oh enggak ya? luar engineering gitu. Oh ya, oke kalau gitu. Soalnya bidang kita di geologi itu kebanyakan di Earth and Planetary Science. Oke oke siap siap. Ya nanti Oke. Bapak Ibu kalau mau lihat lengkapnya sebenarnya bisa di sini nih Bapak Ibu. Sebentar ya, tak share. Jadi Bapak Ibu itu tinggal ke sini aja ke jurnal, Journal and Books ya. Nah lalu di sini Bapak Ibu pilih dulu domain besarnya. Ya misalnya domain besarnya engineering. Oke. Nah di dalam engineering itu ini ada subdomainnya ya. Jadi kalau kebetulan punya Bapak Ibu itu salah satu dari sini, nah itu bisa nanti dicek ya. Kemudian kalau yang social science juga sama, Bapak Ibu tinggal ke bawah, social satu yang paling bawah ini ya. Nah, ini juga ada subdomainnya nih Bapak Ibu. Jadi di sini ada arkeologi, education, ya ada health, human factors, law, library, ya sosiologi. Nah, itu ada di social science ini. Ya, jadi lihatnya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain yang belum dilanggankan, ada ini, Bapak Ibu bisa pakai yang open access. Ya, jadi meskipun belum dilanggan, artikel-artikel open access-nya juga kan masih bisa diakses gitu ya, Bapak Ibu. Oke, semoga menjawab ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama, Pak. Di chatting ada Pak Zainal. Apakah paper yang dilanggan itu semuanya terindeks Scopus atau kita juga tahu untuk kuartil PP? Untuk jawabannya, Bapak Ibu, 95% iya. Ya terindeks Scopus. Kecuali itu tadi ya, misalnya kebetulan Bapak Ibu ketemu artikel yang jurnalnya usianya di bawah 2 tahun. Nah, itu berarti belum terindeks Scopus. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat ini jurnalnya namanya apa gitu ya, misalnya jurnal ABC gitu. Nah, Bapak Ibu klik jurnalnya, kalau Bapak Ibu lihat isunya masih sedikit ya, kemudian ini baru terbit 2023 misalnya, itu berarti belum terindeks Scopus ya. Tapi kalau sudah banyak edisinya, ya sudah artikelnya udah bertahun-tahun ya, itu sudah terindeks. Oke, jadi itu ya. Kemudian untuk kuartil papernya, kuartil jurnalnya ya. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu harus cek di Scopus. Ya, jadi saat ini ya memang ceknya adalah di Scopus. Itu gratis ya, tanpa langganan Scopus juga bisa. Bapak Ibu tinggal ketik saja nama jurnalnya apa, nanti akan muncul dia Q-nya Q berapa. Ya, oke. Silahkan. Apa ada lagi Bapak Ibu? Pak Adi, ya Pak Adi, Pak, silakan Pak. Pak Johan, izin Pak Johan nanya lagi. Ya, oh Pak, ya, Ini terkait akun Science Direct ini kan Elsevier dan connect ke Mendeley ya. ya, Ya, sekarang kan saya pernah pakai Mendeley, pakai akses Gmail saya. ya, Nah, sedangkan kalau untuk yang akses subscribe ini kan pakai emailnya dari UIR. ya. Nah, itu apakah bisa langsung interconnecting antara eh, akun Gmail saya dengan akunnya UIR gitu Hmm, untuk oke, Mendeley karena kita kan bisa ekspor langsung ya ke ya. Mendeley.
Oke. Itu Pak John, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Khusus Mendeley bisa, Bapak Ibu. Ya, karena Mendeley itu kan sifatnya free ya, sebenarnya untuk personal use. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya, oh saya sudah punya akun Mendeley tapi pakai Gmail. Nah, Ya, sementara Science Direct-nya pakai akun emailnya UIR. Nah, itu bagaimana? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak ada masalah apapun ya. Jadi Bapak Ibu buka Mendeley-nya pakai Gmail, buka Science Direct-nya pakai akun UIR, Bapak Ibu add to Mendeley-nya Bapak Ibu, itu bisa. Jadi nggak masalah ya. Itu khusus Mendeley. Jadi silakan Bapak Ibu nggak perlu membuat akun baru. Ya, oke, terima kasih. ya sama-sama Pak. Pak Arbi, silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Johan. Ini sedikit saya mau nanya mengenai jurnal yang baru ya, karena bidang saya termasuk bidang baru kalau di karena dia sub dari AI, Natural Language Processing (NLP). Jadi saya search itu memang cuma satu jurnal yang ada eh, terkait NLP di Elsevier itu. Jadi saya cek itu Natural Language Processing Journal itu dari 2022. Hmm, Tapi 2022 baru cuman satu volume, kayaknya itu cuman sekedar apa aja dari editorialnya aja. 2023 ada 5 volume, 2024 baru in progress. Nah, jadi hmm. ekspektasinya berarti di awal 2025 baru masuk Scopus ya, Pak Johan ya. Ini dari 2022 ya Pak ya. 2022 cuman hanya ada satu volume pada Oh, 2022 dan ya. itu hanya editorial saja Kemungkinan besar 2025 Pak. Kemungkinan 2025 ya. besar. Hmm. Oke, siap siap siap. Karena memang ya baru ya. Ya ya ya. Mungkin itu yang ini ya. Baik baik. Oke, terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Oh, Pak Vicky, halo Pak. Ya Pak, silakan Pak Vicky. Halo Pak Johan. Eh, Ya, ya, itu tadi ada pertanyaan yang maksudnya lebih terkait ke APC tadi ya, yang masalah geografi wilayah itu ya. ya. Nah, itu berarti nanti udah otomatis kita bakal APC-nya itu akan dipotong 45, 49, 45% dari APC-nya, atau kita harus request dulu ke editornya pada saat di awal Hmm, submission gitu. ya. Oke, ya, ya Pak. Kalau khusus untuk 145 jurnal itu otomatis Bapak Ibu. Ya, jadi begitu nanti biasa kan mengisi data ya. Nah, kemudian pilih negara, pilihnya Indonesia. Nanti di ujung kan keluar invoice seperti biasa. Nah, tapi invoice-nya itu akan eh, langsung Bapak Ibu cukup bayar 45%-nya saja. Jadi nggak perlu request lagi. Ya, langsung berarti Pak. Kalau masih kurang Bapak Ibu minta lagi sama editornya ya. Tapi belum, kalau itu nggak janji ya. Gitu. Oke. Eh, Silakan Bapak Ibu. Apakah ada lagi? Ya, aman? Ya. Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, iya, iya Pak Eko, silakan. Pak, saya udah coba download Pak untuk Mhm. di Elsevier ini untuk sekaligus yang tadi 100 artikel. Tapi di sini tertulis dia Pak, apa katanya di sini ada you have reached the daily download limit. Ada download limitnya Pak. Itu kenapa ya Ya, kira-kira Pak? Saya sudah ya. menggunakan email kampus dan Mm. sedang di kampus juga. Oh, karena kalau Bapak pakai email kampus dan di dalam kampus itu terdeteksinya adalah satu akun itu 100 artikel Pak per harinya. Gitu. Jadi Hmm. artinya harus sign out dari email kampusnya Pak. Gitu. Karena Hmm. Oh, dia lekatnya itu pada tiap akun maksimalnya berapa. Tapi kalau kita di kampus tidak sign in, berarti pakainya kan satu kampus ya. Nah, kalau satu kampus bebas, Pak. Gitu. oh gitu. Ya, Nah, baik. Kasih Pak. Berarti Pak Johan kalau di kampus tidak perlu sign in ya, begitu ya? ya, nggak perlu, Pak. Heeh.
Oh, justru kalau sign in di kampus malah dibatasi juga walaupun kita di kampus gitu. Karena sign in-nya Iya, terdeteknya dengan email di sini. iya. Nanti dianggapnya ini kayak remote jadinya Pak, terdetek ke Oh, email. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Sedikit Pak Johan untuk konfirmasi tadi untuk remote access nggak perlu VPN kan ya? Nggak usah Pak. Oke, berarti langsung langsung saja ya. Ya. Oke. Pak Johan, eh, mungkin saya ingin konfirmasi yang lebih detail lagi, Pak. Yang tadi itu mengenai kalau lewat internet kampus, berarti langsung kita buka Venderik, langsung masuk ke itu ya, Pak, ya? Apa, yang yang dilanggar oleh UIN gitu ya? Iya, langsung Pak. Mhm. Berarti nggak perlu pakai CNI lagi, langsung kita cari saja seperti itu ya? Ya, betul. Tapi wifi-nya wifi kampus ya Pak. Ya, ya. Ya, Oke, Pak. Izin Pak, nanya Pak. ya, ya Pak. Eh saya kebetulan sebelumnya sudah punya akun Elsevier dari universitas Hmm. yang lain. Ya. Kemudian UIR berlangganan Elsevier. Nah, ini bagaimana cara untuk menyatukannya, Pak? Oh, oke. Ya. Kalau menyatukan nggak bisa Pak. Gitu. Jadi Ya, Bapak harus sign out. Itu Bapak sign oke. out dari akun sekarang, kemudian Bapak register tapi pakai emailnya UIN. UIR, sorry. Iya, oh Nah, begitu ya. ya. Maksud saya begini, Pak. Suatu saat, contohnya, saya diminta untuk menggunakan email universitas yang di sana begitu loh. Nah, Hmm. nanti di Elsevier tentu terbaca universitas yang di sana, Hmm. bukan universitas UIR gitu. Maksud saya kalau saya nulis saya maunya yang UIR begitu, walaupun terpaksa saya harus menulis dengan emailnya universitas yang di sana begitu. Oh, oke oke. Nah, kalau ini tuh uh, soal perbedaan data nanti Pak. Jadi gini, kalau Bapak punya akun di Science Direct pakai emailnya UIR kan ya Pak? Betul ya Pak? Iya, Nah, benar. tapi Bapak sorry sorry. Nanti waktu nulisnya, Bapak institusinya mau institusi apa Pak? eh saya maunya UIR, cuman mungkin terkadang ada kewajiban untuk membuat institusi yang di sana begitu. Tapi Oh, saya oke. pengennya UIR, terbaca UIR. Oh, nah jadi beda Pak. Jadi gini, kalau di Science Direct itu akun tuh akun kita sendiri Pak. Terlepas dari kita itu apa publikasinya pernah atas nama kampus apa gitu. Jadi Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan artikel Pak. Kalau artikel itu artikel kita itu bisa di-acknowledge, bisa dianggap part dari sebuah kampus harus dengan nama kampus itu, Pak. Jadi waktu kita tulis author, affiliationnya harus UIR, baru masuk ke datanya UIR. Tapi kalau kampus yang sebelumnya, apa kampus yang sekarang studi misalnya ya, itu bilang, hmm. oh tidak bisa, itu harus atas nama kampus tempat studi, maka artikel kita tidak bisa diklaim atas nama UIR, gitu, Pak. Oh, Nah, ya. ada beberapa jurnal yang memperbolehkan double affiliation gitu. Tapi harus tanya Hmm. editornya, itu boleh atau tidak, Pak. Jadi dua-duanya di-mention. Iya, iya. Ah, gitu ya, Pak. Ya, jadi memang itu sih saya gimana? Iya, Jadi makanya. begini, Ah, kalau seandainya saya masuk nanti menggunakan Elsevier Universitas yang di sana, hmm, oh tapi begitu juga ya jadinya. iya, sama Iya, aja. iya, iya. Iya, iya benar. Iya, oke. Jadi nanti Makasih deh, Pak. Heeh. mungkin Bapak waktu submit ke jurnalnya, sekalian langsung tanya, Pak, ini boleh double affiliation atau tidak? Oke, siap. Heeh. Makasih, Pak Johan. Ya, sama-sama, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sedikit Pak Johan, ini mungkin bukan di Elsevier-nya, mungkin di Scopusnya ya. Kalau double affiliation itu kalau ada pengalaman dosen yang masukin double affiliation, tapi first affiliation-nya kampus S3-nya misalnya, ya. Hmm. Second affiliation-nya baru UIR gitu. Nah itu yang auto detect di Scopusnya tuh masuk ke Scopus profile institusinya jadi yang first affiliation-nya gitu.
Itu memang First, seperti itu berarti ya? ya, selalu first affiliation. Defaultnya seperti itu ya. Oke. Oh iya, itu yang saya maksud tadi, penjelasan Pak Ardi. Terima kasih, Pak. Ya. Ya itu bisa dipindahin juga nanti Pak Rahdiansyah. Iya, Asalkan ada double affiliation nanti bisa dipindahkan itu ke afiliasi UIR-nya gitu. Karena kan dari Scopus algoritmanya otomatis narik itu ke first affiliation. Betul. Tapi nanti bisa bawa pindahin ke afiliasi UIR. oke, iya. Oke, makasih Pak Ardi. Sama-sama Pak. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Oke. Nah, Sedikit Pak. jadi eh, oh oke. Ya ya ya, silakan. Sedikit Pak. Eh, Pak Johan, selamat sore Pak Johan. Eh, Sore sore. saya coba-coba ini tadi Pak untuk download ketika Bapak menjelaskan, saya coba buka-buka. Jadi kalau kita mendownload lebih daripada satu file ini saya coba tadi, itu filenya di zip ya Pak? Oh iya, di zip Pak. Di zip ya. Oke Ya Pak, terima kasih Pak. ya. Ya, terima kasih. Oke. Nah, mungkin sembari menunggu kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan silahkan. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi baru bergabung, akan ada rekaman. Jadi nanti rekamannya setelah webinar ini saya kirimkan ke email ya ke Bapak Ibu. Nanti silahkan boleh disebarkan juga ke yang lain-lain. Tidak masalah ya. Kalau ini kan memang agak panjang, tapi nanti juga ada yang sifatnya sudah tutorial dalam bahasa Indonesia. Itu juga Bapak Ibu bisa nonton kembali ya. Itu lebih pendek-pendek durasinya sehingga memudahkan. Nanti silakan juga mungkin boleh disebarkan ke rekan-rekan mahasiswa ya untuk mereka semoga jadi lebih tahu ya bagaimana mengakses Science Direct ya. Mereka juga bisa pakai untuk buat skripsi, ya tesis, disertasi silakan ya. Nah, eh, dan juga ya Bapak Ibu karena sudah melanggan untuk Science Direct ini ya tentunya kita di Elsevier terus memberikan pelatihan-pelatihan, workshop, ya, info session. Kalau kali ini sifatnya lebih ke info session plus sedikit workshop gitu ya untuk pemanfaatan dari Science Direct. Nanti ke depannya kita pasti memberikan lagi ya terkait dengan Science Direct ini. Tapi di luar ini ya nanti saya mungkin dengan Pak Vicky bisa kolaborasi lebih lanjut. Kita juga memberikan lebih dari sekedar pemanfaatan Science Direct, kita juga memberikan misalnya workshop terkait dengan penulisan karya ilmiah, terkait dengan publikasi, terkait dengan bagaimana menghindari jurnal-jurnal predator. Nah, itu juga akan menjadi part dari langganan yang sudah dimiliki oleh UIR. Ya, tentunya nanti tinggal ditunggu saja ya info-infonya ke Bapak Ibu semua. Nah, kita bisa buatnya online, bisa buatnya onsite juga tidak masalah gitu ya. Oke, terakhir Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi kita? Ya, aman ya Bapak Ibu ya. Sip. Nah, jadi dengan adanya Science Direct ini, ya ini juga baru awal, ya baru bulan pertamanya. Nah, tapi silahkan mulai dimanfaatkan. Nanti saya infokan juga pemanfaatannya, laporan pemanfaatannya ya ke pihak-pihak terkait supaya kita tahu what to do ya untuk next step-nya. Pak Zainal, silakan Pak. Iya, Pak, soal mau ini saya baru ingat. Kalau di kita masukkan artikel di Kasih Pak. itu Terima untuk kasih. belajar atau Terima kasih ilmunya. apakah Eh, ada tersedia? Pak Zainal, maaf Pak, suaranya terputus-putus. Iya, Pak, saya mau tanya ini kalau misalnya kita masukkan paper di Science Direct itu untuk proofread dan juga translation mengenai grammar dan lain sebagainya, apakah kita bisa dari luar atau memang harus dari Science Direct-nya ya yang Oh, menyediakan? Terima bisa kasih, dari Pak. luar. Dan itu Ya, include biayanya nggak?
Oke, sip, Mbak. Bisa dari luar, Pak Zainal. Jadi terserah. Kita tidak mengharuskan, meskipun kita ada proofread service, tapi tidak harus pakai proofread service-nya Elsevier. Jadi Bapak Ibu bebas saja, tapi itu di luar APC ya, Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang pilih sendiri mau pakai providernya siapa. Ya. Apakah ada rekomendasi Pak dari Send Direct-nya Pak untuk ininya? Kalau kita pasti Proofread. rekomendasinya punya Elsevier, Pak. Siap, Gitu. siap. Pak. Ya, tapi tidak pakai itu pun nggak masalah, Pak. Kita nggak akan tolak juga. Gitu. Ya. Oke, sip. Eh, Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi terima kasih ya sudah hadir di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga infonya nanti bisa disebarkan juga ke yang lain-lain semuanya. Ya, kalau begitu saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Happy New Year juga untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu.